Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertatap muka kembali untuk pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima dan mohon maaf tadi malam kami ada kegiatan mendadak sehingga acara pertemuan ya yang harusnya tadi malam kita tunda untuk siang ini ya. Kita tunda dan kita laksanakan siang ini dan nanti kita lihat ya. Nanti malam insya Allah ada. Cuma nanti akan kami informasikan lebih lanjutnya. Kemudian untuk besok besok itu hari Jumat ya. Besok itu setelah Jumatan teman-teman ya. Kalau malamnya kami ada agenda mengisi Nuzulul Quran. Jadi untuk besok kita siang ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai dari babul af'ali ya. Babul af'ali atau bab tentang fi'il-fi'il. Babul af'ali i'rabnya sebagai khobar limubtada'in mahdhuf takdirnya hadza babul af'ali atau dalam penerjemahannya adapun ini itu bab fi'il-fi'il atau boleh kita i'rab sebagai badal badalnya rofa mubdal minhunya hadzal babu babul af'ali ya atau kita i'rab sebagai mubtada khobarnya mahdzuf atau khobarnya dibuang takdirnya babul af'ali hadza makanuhu atau boleh kita baca sebagai maf'ulun bih babal af'ali babal af'ali sebagai apa sebagai maf'ulun bih li fi'lin mahdzuf fi'ilnya dibuang kalimat yang dibuang adalah aqra'u atau a'ni. Kemudian boleh kita baca babil af'ali dia sebagai isim majrur huruf jarnya dibuang yaitu babil af'ali. Selanjutnya kita bahas al-af'alu salah satun adapun fi'il-fi'il itu ada tiga. Al-af'alu salah satun adalah jumlah ismiyah. Mubtada'nya adalah kalimat al-af'al. Dia di awal kalimat dia makrifat dengan alif lam. Mubtada itu rofa, tanda rofanya dhammah karena dia adalah jamak taksir maka dibaca al-af'alu. Salah satu adalah khobar mufrad. Khobar itu terbagi menjadi dua, ada khobar mufrad sama khobar jumlah. Khobar mufrad itu posisinya di setelah mubtada. Salah satu adalah khobar mufrad, khobar itu marfu, tanda rafa'nya dhammah, maka dibaca salah satu. Sementara madin wa mudhari'un wa amrun di sini adalah sebagai badal. Badal adalah perincian. Perincian. Mubadal minhunya adalah kalimat salah satu. Karena salah satu khobar rafa, maka otomatis badalnya atau anak-anaknya yang ketiga ya atau ketiga anak-anaknya ini yang disebut dengan badal ba'd min kul atau badal mufassal dia i'rabnya juga rafa dengan dhammah maka dibaca madin wa mudhari'un wa amrun. Madin ini tanwinnya adalah tanwin iwad ya, ini tanwinnya ya, madin pada kalimat ya ini namanya tanwin iwad ya. Madin ya, kasrah T-nya adalah kasrah tanwinnya apa tanwin iwad, tanwin iwad namanya tanwin iwad. Apa artinya iwad? Iwad adalah pengganti tanwin iwadin. Maksudnya apa? Iwadon
dia sebagai pengganti li iwadon li harfin mahdhuf. Takdirnya adalah mahdhuf, takdirnya adalah al-madhiya, mankus ya, al-madhi. Ketika huruf ya-nya hilang, maka menjadi madin. Ini namanya tanwin iwad. Iwadon atau pengganti dari huruf yang dibuang. Ada juga iwad atau iwadon dari jumlah juga ada ya. Jadi ini nanti ada dalam alfiyah ya, alfiyah. Dalam beberapa syarah juga disebutkan tanwin kan itu ada tanwin tamkin, ada tanwin muqabalah, ada tanwin aiwat, ada tanwin tankir yang mungkin tidak bisa kita jelaskan saat ini satu persatu ya. Bisa antum rujuk kepada referensi beberapa kitab ala jurumiyah atau pastinya kitab alfiyah ya. Dalam kitab alfiyah itu ada satu bait apa itu? Bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadil ismi tamyizun hasal itu ada tanwin ya. Penjelasan tentang macam-macam tanwin. Salah satunya tanwin tamkin. Tanwin tamkin itu yang tanwin yang bisa dimasukkan oleh alif lam namanya tanwin tamkin. Tanwin tamkin itu adalah semua tanwin yang bisa dimasukkan alif lam. Sementara madin atau kodin ini adalah tanwin iwad. Iwad artinya pengganti dari huruf yang dibuang yaitu kalimat ya. Ya, al-madi. Karena kalau dikasih alif lam menjadi al-madi. Ketika alif lamnya dibuang menjadi madin gitu ya. Wa mudhari'un wa amrun. Ini adalah badal atau boleh sebagai atof ya. Mudhari'un wa amrun juga sebagai atof. Atof kepada madin yang rofa. Namanya badal mufassal atau badal ba'd min kul. Nahwu doroba wa yadribu wadrib. Sekarang apa hukumnya nahwu ini? Contohnya, nahwu ini apa? I'rabnya kenapa kok tiba-tiba nahwu? Ya, nahwu ini nanti ada ya. Nahwu ini i'rabnya ya. Ini nanti saya hapus kembali karena ini kan teks ya. Nahwu. Ini maksudnya apa nahwu? Kalau di pondok biasanya nahwa ya. Nahwu atau contohnya kenapa dia marfu? Karena khobar limu tada mahdzuf ya khobar bagi mubtada yang dibuang yaitu kalimatnya apa? Wadzalika nahwu. Wadzalika nahwu. Ini ya. Wadzalika nahwu gini ya. Atau boleh dibaca ini dibaca marfu ya. Boleh dibaca apa? Mansub. Boleh nahwa. Nahwa juga boleh. Nahwa ini boleh yang biasanya di pondok di Gontor itu nahwa. Kenapa nahwa? Dia maf'ul li fi'ilin mahdhuf. Maf'ul bagi fi'il yang dibuang yaitu apa? A'ni. A'ni nahwa. Yang saya maksud nahwa seperti contoh ya. Itu. Nahwi juga boleh tu ila nahwi kaulika boleh. Ya, nahwa atau nahwa boleh ya. Nahwa atau nahwa boleh. Baik, saya hapus ya teman-teman ya. Nahwu kaulika aslinya adalah nahwu kaulika. Jadi pasangannya adalah nahwu kaulika. Sehingga kan di sini tidak tanwin ya. Harusnya kalau sendiri kan tanwin. Ini nahwu takdirnya adalah nahwu kaulika atau nahwa kaulika juga bisa. Dia, dia khobar li mubtada mahdhuf takdirnya wadzalika nahwu atau a'ni nahwa kaulika. Jadi kenapa kok dia apa seolah-olah mabni kan gitu ya. Nah, bukan nahwun. Kenapa kok nahwu? Kenapa kok nahwa ini i'rabnya ya, teman-teman? Oke. Cukup ya. Saya hapus. Doroba yadribu wadrib. Fal madhi, maka di sini kan fal madhi ya. Ini yaknya dibuang.
alif lamnya dibuang maka dia menjadi madin. Maka tanwin pada din ini adalah tanwin iwad. Iwad atau pengganti dari ya yang dibuang. Fal madi namanya faul fasihah, dia jawaban dari pertanyaan yang terbersit dalam benak pembaca. Al madi adalah mubtada marfu alamatu rafi dhammah muqaddarah, dhammah yang disembunyikan karena al madi adalah isim manqus. Maftuhul akhiri sebagai khobar. Abadan zarfuz zaman. Wal amru majzumun abadan. Wal amru wawunya adalah istiqnaf atau titik. Al amru adalah mubtada. Mubtada di awal kalimat setelah huruf istiqnaf. Ma'rifat dengan alif lam. Mubtada itu marfu wa alamatu rafi dhammah maka dibaca wal amru. Majzumun abadan. Majzum adalah khobar. Khobar mufrad ya. Abadan adalah zarfuz zaman. Wal mudhari'u adapun mudhari' wanya titik al mudhari itu adalah mubtada mana khobarnya ma itu khobarnya adalah ma adapun mudhari itu ma sesuatu yang kana fi awalihi ihda az-zawaidi al-arba'i jadi ini ada khobar muqaddam dan apa khobar muqaddam dan isim muakhir ya isim kana muakhir itu adalah harusnya kan makana ihda az-zawat al-arba fi awalihi. Nah, itu maka ma di sini adalah isim mausul atau lebih kerennya nakiratun mausufatun ya. Wal mudhari adapun mudhari al mudhari adalah mubtada di awal kalimat ma'rifatnya dengan alif lam. Khobarnya adalah ma sesuatu yang kana fi awalihi yang ada fi awalihi karena kalau dalam penerjemahan bahasa salaf itu diterjemahkan ada atau ono ya jadi wal mudhari'u adapun fil mudhari adapun fil mudhari itu ma sesuatu yang karena ada fi awalihi di awalnya mudhari apa? Ihda az-zawaidi al-arba'i. Ada salah satu dari zawaid al-arba'i ya, huruf-huruf mudhari'ah yang terletak di awal kalimatnya. Allati yajma'uha yang terkumpul dalam perkataanmu ana itu. Ana itu a untuk domir ana, nun untuk nahnu, ya untuk huwa, ta untuk anta. Huwanya titik huwa marfuun abadan. Huwanya titik huwa adalah mubtada ma'rifat di awal kalimat setelah huruf isti'naf waw ma'rifatnya dengan domir maka marfuun sebagai khobar ya abadan sebagai zarfuz zaman wa huwa marfuun abadan. Ada mubtada itu marfuun abadan. Hatta yadkhula sampai hatta di sini adalah nawasib ya nawasib adawatun nawasib alati ya adawatun nawasib bi an mutmarotan ya nasib apa ada waktu nasab yang menyembunyikan annya asli kan hatta ayat khula sampai yadkhula alaihi masuk yang atase atau atas apa al mudhari apa yang masuk nasibun au jazim atau adawat yang menasabkan dan adawat yang menjazmkan ya, jadi selama tidak ada nasibun au jazimun atau huruf-huruf nasib dan huruf-huruf jazm maka apa eh, fi'il mudhari' tetap marfu. Ya, kita cukupkan ya. Selanjutnya kita melangkah ke ini di sini ada nanti ya. Nawasibu fi al-fi'li al-mudhari'i al-mudhari'i ya. Nawasibu fi al-fi'li al-mudhari'i. Adawat-adawat yang menasabkan fi'il mudhari'. Apa saja? Ada 10. Fa-nya di sini adalah fa'ul fasihah atau fa yang menjadi petunjuk jawaban atas pertanyaan yang terbersit dalam benak pembaca. Maksudnya apa saja nawasib mudore, maka di sini fan nawasibu itu asyaratun ada 10. Wahia wanya titik hiya adalah mubtada. Maka an lan idan kai lamul lam kai walamul juhud wa hatta wal jawabu bil fa wal wa au ya. Ini semuanya adalah nawasibul fil mudhari yang pertama menggunakan tanpa menggunakan an mutmarotan atau an yang disembunyikan. Kalau di nahwu itu jilid satu ada, diajarkan empat dulu. Ya, sementara nanti enamnya sisanya itu diajarkan di jilid dua karena dianggap itu tidak terlalu penting gitu ya. Padahal penting. An lan idan kai adalah fi'il apa adawatun nasab yang menasabkan tanpa bantuan an mutmarotan. Sementara lam kai lam muta'lil ya walamul juhud
wa hatta wal jawabu bil fa wal waw wa au itu menggunakan bantuan an yang disembunyikan atau an mudmarotan ya. Menggunakan an mudmarotan atau an disembunyikan. Oke, kita lanjut. Jawazimu al-fi'li al-mudhari'i. Adawat-adawat atau huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Apa saja? Ada karena itu sudah belajar semuanya. Wal jawazimu tsamaniyata asyar. Tsamaniyata asyara wanya adalah titik. Wanya adalah titik al jawazimu sebagai mubtada. Mubtada marfu wa alamatu rafi dhammah karena dia adalah jamak taksir. Sementara khobarnya adalah tsamaniyata asyar ini mabni. Maka tsamaniyata asyar ini fi mahalli raf'i dia menempati posisinya rafa sebagai mubtada. Ya, wahia wanya titik iya dalam mubtada lam lamma alam alamma walamul amri wa du'ai wala fin nahyi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyu wa mata wa ayyana wa ayna wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassah dan idza tetapi dalam syair khassah. Maka ini apa adawat jawazim ya terbagi menjadi dua. Ada adawat yang menjazmkan satu fiil, ada adawat yang menjazmkan dua fiil sekaligus. Contohnya man yazro yahsud man di sini menjazmkan dua fiil. Sementara lamma alam ini adalah menjazmkan satu fiil mudhari ya. Di sini tidak ada satu faedah yang penting, maksudnya tidak terlalu penting ya. Oke, selanjutnya ya. Sekarang babu marfu'atil asma. Adapun ini itu bab yang menerangkan isim-isim yang rofa. Oke, kita baca ya. Karena lagunya ada isim yang rofa itu ya. Oke, al-marfu'atu sab'atun. Adapun isim-isim yang rofa itu ada tujuh. Al-marfu'atu sab'atun. Adapun isim-isim yang dirofakan itu ada tujuh. Ini berhubungan dengan status i'rab atau langkah pertama ketika mengi'rab itu kita harus mengidentifikasi dia isim atau bukan. Ketika sudah tentukan statusnya sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai fa'il, naibul fa'il dan sebagainya. Baru hukum i'rabnya baru tanda i'rabnya. Maka di sini al-marfu'atu ini sudah mubtada ya. Mubtada marfu alamat rafi dhammah sabatun sebagai khobar al marfuat khobar marfu alamat rafi dhammah itu aja. Wahia ada apa saja sabah itu ini dijelaskan. Wahia adapun al marfuat wanya titik ia sebagai mubtada pengganti al marfuat itu ada tujuh al fa'ilu. Yang pertama adalah al fa'ilu. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu ini adalah istilah dari naibul fa'il. Sementara wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu ini adalah pengaruh dari Yunani. Ya. Ini artinya apa? Naibul fa'il ya. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il. Wal mubtada wa khobaruhu wa ismu kana wa akhwatiha. Ismu kana tetap rofa ya. Wa khobaru inna wa akhwatiha. Khobar inna tetap rofa. Wa tabi'ul lil marfu' adapun isim-isim yang ikut wahwanya titik huwa sebagai mubtada arba'atu asya sebagai khobar. Apa saja? Yaitu anak-anaknya disebut dengan badal mufassal atau badal ba'an min kul. Maka karena arba'atu induk dari empat ini rofa dengan tumah, maka anak-anaknya empat lahir dengan selamat ini juga di i'rabi rofa dengan dhammah. Maka dibaca wan na'atu wal atfu wa tauqidu wal badalu. Naat sifat wal ataf penghubung atau kit penguat dan badal pengganti ya. Oke. Tidak ada begitu yang penting di sini. Karena setelah ini banyak sekali tinggal baca aja ya. Oh, astagfirullah. Banyak sekali ini.
Ada al-fa'ilu adz-dzahiru wal mudmaru. Ya, ada al-fa'ilu adz-dzahiru, ada al-fa'ilu al-mudmaru. Fa'il dhahir dan fa'il dhamir gitu aja ya. Fadzahiru, maka antum bisa melihat ya bahwasanya setiap kali pembahasan itu nanti ada fa-nya. Karena memang itu fa'ul fasihah itu masuk menjadi sebuah kode dan adab dalam penulis Arab. Maka setelah judul fadzahiru, fa-nya fa'ul fasihah menunjukkan pertanyaan yang dibuat-buat. Sebagai jawaban dari pertanyaan yang dibuat-buat. Apa contohnya al-fa'il dhahir wal mudmar? Maka fadzahiru nahwu qaulika, iya ini ya nahwu qaulika. Jadi kalau ada ketemu nahwu jangan buru-buru dibaca nahwa. Dibaca nahwu boleh. Dia sebagai khobar mubtada'nya mah dzuf takdirnya apa? Kalimat apa yang dibuang? Wadzalika nahwu qaulika. Atau ini wadzalika nahwu qaulika ini boleh. Fadzahiru adapun fa'il dzahir nahwu qaulika itu seperti ucapanmu qoma zaidun, zaidun sebagai fa'il, wa yaqumu zaidun, zaidun sebagai fa'il, wa qoma az-zaidani, az-zaidani sebagai fa'il, wa yaqumu az-zaidani, az-zaidan sebagai fa'il, wa qoma az-zaiduna, fa'il sebagai maf'ul, apa sebagai fa'il, az-zaidun sebagai fa'il, wa yaqumu az-zaiduna ini juga fa'il, walaupun jumlah fi'liyah tidak ngaruh ya. Wa qoma rijalu, rijalu adalah jamak taksir. Wa yaqumu ar-rijalu fa'il jamak taksir, wa qomat hindun, hunut harusnya ya. Oh, hindun ini mufrad. Wa taqumu hindun sedang, hindunnya sebagai fa'il, wa qomatil hindani, hindun dua hindun ya berdiri. Wa taqumu al-hindan ini. Wa taqumu al-hindani fi'ilnya fi'il mudhari'. Wa qomatil hindatu fiilnya fiilnya kemasukan tak marbutoh, sementara isim apa failnya adalah eh, motor gede, apa motor gede, afan al hindatu adalah hindun hindun ya, hindun hindun jamak muannas dari hindun hindun. Watakumu al hindatu wa qomatil hunudu, al hunudu adalah jamak taksir dari hindun. Watakumu al hunudu wa qoma akhuka, wa yakumu akhuka wa qoma gulami, wa yakumu gulami wa ma asbaha dzalika. Ini adalah perbedaan antara fa'il dhahir dan fa'il dhamir. Kemudian lanjutnya wal mutmaru isna asyaros. Adapun wanya titik. Al mutmaru isna asyara adalah jumlah ismiyah ya, mubtadanya adalah al mutmaru, ciri-cirinya mubtada di awal kalimat, yang kedua adalah isim ma'rifat menggunakan alif lam. Isna asyara sebagai khobar. Nahwu kaulika tadi ya, nahwu kaulika. Kenapa kok nahwu kaulika? Karena dia menggunakan apa gelembung-gelembung. Wadzalika nahwu kaulika. Jadi nahwu kaulika boleh, atau nahwa kaulika sebagai maf'ulun bih li fi'ilin mahdhuf takdiruhu a'ni nahwa kaulika. Darabatu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabats wa daraba wa darabna. Ya, insyaallah sudah pada paham ini. Oke, selanjutnya ke naibul fa'il. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang fa'ilnya tidak diketahui. Ya, babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il. Dalam Basrah namanya naibul fa'il. Dalam adab Kufah, babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Wahwa, adapun naibul fa'il atau maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu al-ismu al-marfu, adalah isim yang rafa. Alladzi lam yuzkar, isim yang rafa yang tidak pernah disebut oleh siapa? Fa'iluhu, fa'ilnya ma'ahu. Wa in kana al-fi'lu madian, apabila ada fi'il itu madian, wa in kana al-fi'lu madian, ketika fi'ilnya fi'il madi, maka dhamma awaluhu, maka di
huruf awalnya didomahkan wa kusira ma qabla akhiri dan kasrohkan pertengahan kalimat seperti kataba kutiba ya pertengahan kalimatnya itu kataba kutiba doroba duriba yudrobu gitu ya tadi kutiba yuktabu duriba yudrobu oke dum awalhu wa kusira ma qabla akhirih dum awalhu didomahkan wa in kana mudhari'an adapun fil mudhari' seperti kalau kutiba yuktabu kutiba juga sama fa'ila wa in kana mudhari'an dumma awaluhu maka didomahkan awalnya wa futiha ma qabla akhirih dan dibukakan difathahkan ya difathahkan huruf sebelum terakhir ya kutiba hmm. Wa huwa ala kismaini adapun eh wa huwa ala kismaini dhahirin wa mudmarin ini adalah mudhari mabni lil majhul. Wa huwa ala kismaini adapun wa huwa ala kismaini adalah jumlah ismiyah wa adalah mubtada'nya ala kismaini adalah khobar dari jar majrur ya khobar dari jar majrur dhahirin wa mutmarin sebagai apa sebagai badal karena jelaskan dhahirin ala kismaini mana mubdal minhunya mana kembalinya badal dari apa dia diperinci dari kata ala kismaini maka badalnya juga juga majrur atau jar ya kismaini kan ala kismaini saja sudah majrur apalagi anak-anak juga harus majrur maka dhahirin wa mutmarin baik ya selanjutnya kita ke dorobat sudah ya. Kutiba yuktabu duriba yudrobu gitu ya sekarang aksamuna ibul fa'il ya aksamuna ibul fa'ili bagian-bagian dari macam-macam naibul fa'il fadhahiru fa'nya fa'ul fasihah diletakkan sebagai jawaban dari pertanyaan dikira-kira. Ya, apa saja naibul fa'il gitu loh ya. Atau bagaimana bagian-bagian naibul fa'il? Maka di sini fadzahiru nahwu kaulika. Jadi nahwa itu dari kata nahwu kaulika ya, atau nahwa kaulika. Fadzahiru fa'ul fasihah adzahiru sebagai mubtada nahwu kaulika sebagai khobar. Ya, fadzahiru sebagai mubtada nahwu qaulika sebagai khobar duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun fal mutmaru adapun naibul fa'il yang dhamir itu isna asyara itu ada 12 nahwu qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duribna wa duribas wa duriba wa duribu wa dribina oke ya al mutmaru isna asyara ini polanya mubtada dan khobar mufrad ya khobar mau apa khobar eh, ya khobarnya ini adalah fadhahirun nahwu qaulika ya tadi yang sudah kita bahas yes. Khobarnya ini susunan mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Fadhahiru nahwa qaulika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Wal muthmaru isna asyara nahwa qaulika ini khobar bagi mubtada mahdhuf takdirnya wa dzalika nahwa qaulika atau sebagai maf'ulun bih boleh akni nahwa qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribas wa duriba wa duribu wa duribna. Ini sudah mencapai banyak domir insyaallah untuk paham ya. Oke, selanjutnya babul mubtada'i wal khobari lah ini yang penting ya. Babul mubtada'i wal khobari utawi iki iku bab kang mertelakake mubtada dan khobar. Ya, babul mubtada sebagai khobar li mubtada mahdhuf takdirnya
Babul mubtada'i wal khobari. Oke. Al-mubtada huwal ismu al-marfu al-ari anil awamil al-lafziyati. Adapun al-mubtada utawi al-mubtada atau adapun al-mubtada adalah kalimat al-mubtada di sini ya adalah mubtada. Hmm. Kita cek apakah dia di awal kalimat betul di awal kalimat. Apakah dia isi ma'rifat betul isi ma'rifat dengan alif lam. Kemudian huwa sebagai mubtada kedua. Di mana ada domir terletak setelah mubtada pertama maka domir tersebut jatuhnya sebagai mubtada kedua. Di manakah khobarnya yaitu al-ismu adalah kalimat isim. Maka domirul fasal yang memisahkan mubtada dan khobar ini boleh apabila dua-duanya ma'rifat. Antara mubtada dan khobar ma'rifat. Mubtada huwal ismu al marfu isim yang dirofakan al ari yang terbebas anil awamili dari amil-amil al dari amil-amil al Amil-amil adalah kalimat huruf yang bisa memberikan efek perubahan bunyi akhir kalimat atau i'rab ya. Al ari yang terbebas anil awamil al awamil lafziyah ya. Wal khobaru lihat setelah al mubtada tidak ada waw tiba-tiba wa terletak setelah al khobar. Berarti ini ada konsistensi. Wal khobaru adapun khobar huwa mubtada kedua itu al ismu isim al marfu yang dirofakkan al musnadu ilaihi. Ya, khobar adalah al musnadu ilaihi. Al isim al marfu al musnadu ilaihi yang menjadi sandaran ya. Astagfirullah. Bentar ya, saya lihat dulu. Mana tadi? Ya. Al khobaru wal khobaru wawunya titik. Waw istinaf, petunjuk adanya jumlah baru. Al khobaru sebagai mubtada. Mubtada itu marfu. Wal amatu rafi dhamma, maka dibaca wal khobaru. Al khobaru juga melengkapi penyempurnaan mubtada yang pertama dia di awal kalimat setelah huruf istinaf. Kedua dia ma'rifat dengan alif lam. Huwal ismu huwanya adalah mubtada kedua. Al ismu al marfu adalah al ismu al marfu al musnadu ini adalah khobar yang diikuti oleh naat ya. Khobarnya kan alismu, naatnya adalah al-marfu al-musnadu, di mana isim menyandarkan kepada khobar. Nahwu kaulika tadi kenapa? Kok tiba-tiba nahwu kaulika atau nahwa kaulika? Nahwu kaulika adalah khobar li mubtada mahdhuf takdirnya wadzalika nahwu kaulika atau a'ni nahwa kaulika statusnya sebagai maf'ulun bih. Contohnya apa? Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun adalah khobar wa zaidani qaimani. Wa zaiduna qaimuna sama ini. Oke, cukup ya. Baik. Selanjutnya kita ke aksam mubtada khobar sudah. Oh, aksam mubtada ya, tadi mubtada wal khobar ya. Wal mubtada kismani, adapun mubtada itu terbagi menjadi dua. Oke, tadi pernah kita bahas ya. Khobar kan harus mengikuti mubtada, baik dari muannas mudzakarnya atau kuantitasnya ya, mufrad, tasnya atau jamak. Maka maka kasus yang sebelumnya itu terulang lagi di sini al mubtada mubtadanya mufrad kismani, khobarnya tasniyah. Bagaimana? Maka seperti yang dibahas sebelumnya, dia ada kalimat yang dibuang, mudhof yang dibuang. Aslinya adalah wal mubtada ya, afwan, dzu kismaini. Nah, gini. Nah, begini ya. Wal mubtada dzu kismaini aslinya gitu. Wal mubtada adapun mubtada itu memiliki dua bagian, dzahirun wa mudmarun. Dzahirun wa mudmarun sebagai badal. Badal apa? Badal rofa. Fadzahiru adapun
mubtada dzohir itu ma adalah khobarnya ya. Fa-nya adalah faul fasihah. Adapun mubtada dzohir itu ma sesuatu yang takoddama telah diajukan atau telah terlewat apa dzikruhu pengkajiannya, apa yang sudah lewat pengkajiannya. Maka fadhahiru fa-nya faul fasihah adzhar sebagai mubtada ma sebagai khobar. Sebagai apa dia? Boleh boleh nakirah mausufah atau boleh afan atau isim mausul ya. Nakiratan mausufah atau isim mausul. Wal mudmaru wa-nya titik al mudmaru sebagai mubtada, isna asyara sebagai khobar. Ya, wal mudmaru juga dia di awal kalimat setelah huruf istinaf. Ya. Wahia wa-nya titik hiya sebagai mubtada. Ya, hiya itu ismun domir, ismun domir mabni alal fathi fi mahalli raf'i mubtada'nya. Oke. Apa saja khobarnya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antuna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hun. Nah, ini khobarnya. Jadi khobarnya fi mahalli raf'i. Iya, fi mahalli raf'i ya khobar kok ya. Nahwu qaulika atau wadzalika nahwu qaulika. Wadzalika nahwu qaulika. Ya, aslinya adalah kalimat wadzalika tapi dihapus, dibuang ya. Wadzalika nahwu qaulika adapun itu nahwu qaulika seperti ucapanmu ya. Nahwu qaulika sebagai khobar ya, mubtada'nya mahdhuf. Ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbah dzalika. Saya berdiri, kami berdiri wa ma asbah dzalika ma adalah isim mausul, asbah adalah silah dari fi'il madhi, dzalika adalah khobar. Dzalika adalah maf'ulun bih ya. Wa ma asbah dzalika ada wa ma dan adapun sesuatu yang asbah menyeriputi itu ya dzalika ya dan lain-lain gitu lah ya. Wa ma asbah dzalika artinya dan lain-lain. Atau dan sesuatu yang serupa gitu aja. Selanjutnya, oke ini sudah ya kayaknya. Dzulkisma ini sudah. Oke. Oke, ini sudah ya. Babul awamili ada khilati ala mubtada wal khobar. Amil-amil yang masuk pada susunan mubtada dan khobar. Dan amil-amil ini adalah amil nawasih, dia perusak. Perusaknya apa? Merusak i'rab sebuah kalimat. Contohnya kana merusak khobar kana menjadi nasab. Inna merusak isim inna sebagai nasab atau zonna antara mubtada dan khobarnya yang menjadi fi'il itu bisa dirubah juga. Kedua-duanya ya. Kalau zona itu kedua-duanya menjadi nasab. Ya. Kedua-duanya menjadi nasab atau mansub. Oke, bentar ya. Saya dulu. Ini sudah asal ya. Nanti terakhir ini aja dulu ya. Nanti malam insya Allah kalau memang tidak ada kegiatan akan kita sambung ya. Karena ini juga yang ikut tidak banyak ini ya. Babul awamili ad-dakhilati amil-amil yang masuk alam mubtada wal khobar. Wahiyah salah satu asya. Wahiyah adapun awamil. Wahiyah banyak titik hiyanya adalah mubtada. Salah satu asya adalah khobar. Khobar idofah. Di sini asya apa? Mudhof ilaih majrur wa alamatu jarrihi fathah karena dia adalah isim ghairu munsharif atau mamnu minas sorfi. Ya, ada alif taknis mamdudah. Apa saja? Salah satu asya kana wa akhwa kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhannatu wa akhwatuha. Ada tiga awamil yang merubah status i'rab ya. Kana merubah status khobar, inna merubah status i'rabnya isim inna. Sementara dhonna dan kawan-kawan itu menasabkan semuanya ya, menasabkan semuanya. Oke, kita bahas
Kita cek dulu ya ini sampai berapa kira-kira. Oh, inna wa akhwatuha. Insya Allah ini dulu nanti setelah ini kita bahas malam ya. Moga-moga tidak ada halangan dan besok siang ya. Fa'amma, fa'nya titik, amma itu harfu tafsil, kana adalah isim kana, wa akhwatuha. Fa'amma kana wa akhwatuha, fa'innaha, ya, fa'amma kana wa akhwatuha, fa'innaha, kalimat yang terletak setelah fa, ya, pasangannya amma itu pasti fa. Fa'amma kana wa akhwatuha, maka ini i'rabnya muqaddar ya, kana wa akhwatuha ini, ya, mubtada ya. Mana khobarnya? Khobar jumlah, fa'innaha tarfal isma. Karena akhwatuha itu merofakan isim buatan tansibih al khobaru dan menasabkan khobar. Wahiyya wanya titik hiya adalah karena akhwatuha siapa saja? Maka karena amsa wa asbaha wa adha wa dholla. Karena untuk umum amsa untuk menunjukkan perubahan yang terjadi atau eksistensi yang berada pada sore hari, asbaha untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi pada pagi hari, wa adha duha wa dholla malam, wa bata malam, wa sara menjadi, wa laisa tidak, wa mazala masih, wa manfaka masih, wa mafatiha masih, wa mabariha masih, wa madama selama, wa matasarrafa dan sesuatu yang, wa matasarrafa minha apa ma ya, fa'il dhamir mustatirnya kembali kepada ma dan sesuatu yang tasarrafa yang ditasrifkan minha dari fi'il-fi'il tersebut. Nahwu kaulika atau nahwa kaulika boleh kana wa yakun wa kun wa asbah wa yusbihu wa asbih. Takulu kana zaidan iman. Contohnya adalah kana adalah fi'lun naqis, zaidun adalah isim kana, qaiman adalah khobar kana mansub. Walaysa amrun syakhison ya. Bentar ya. Sudah adzan ini. Bentar, oh ya betul. Wa ma asbaha walaysa amrun. Bentar. Ini kayaknya loncat. Ini kayaknya loncat teman-teman. Mohon maaf ya. Khobarnya kok nggak ada. Oh, khobar sudah tadi ya. Oh, belum ya khobar ya. Afwan. Afwan ini tadi aksamul mubtada ya. Afwan. Tiba-tiba langsung loncat aja tadi ini. Oke, langsung aksamul khobar ya. Aksamul khobar. Wal khobaru. Wanya titik. Al khobaru kismani adalah jumlah ismiyah. Al khobaru sebagai mubtada'nya dia mufrad. Kismani sebagai khobarnya dia tasniyah. Jadi sudah kita bahas di awal bahwasanya khobar itu boleh menyelisihi secara lahiriah dengan mubtada'nya. Tapi sebenarnya dia ada hujahnya. Seperti wal khobaru itu kan tiba-tiba kismani. Bagaimana kok khobar tasniyah itu mengikuti mufrad? Maka di sini ada kalimat yang dibuang yaitu wal khobaru. Adapun khobar zu itu memiliki kisma ini dua bagian. Mufradun wa ghairu mufrad. Khobar itu terbagi menjadi dua, ada mufrad dan ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu adalah khobar jumlah. Fa-nya adalah fa'ul fasihah fal mufradu. Adapun khobar mufrad, fa-nya adalah fa'ul fasihah al mufrad sebagai mubtada di awal kalimat setelah fa dan ma'rifat dengan alif lam. Nahwu kaulika itu seperti contoh ucapanmu Zaidun qaimun. Ini adalah khobar mufrad dan khobar mufrad itu terletak setelah mubtada. Sementara yang kedua, wa ghairul mufrad arba'atu asya. Adapun khobar ghairul mufrad itu ada empat perkara-perkara. Wa ghairul mufrad wa-nya adalah titik, ghairul mufrad adalah mubtada, mubtadanya dari idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Asya adalah mamnu min asharfi mamnu min asharfi atau ghairul musharrif di mana ketika menjadi jar dia tidak boleh dikasrahkan, justru difathahkan kecuali ada beberapa hal. Apa saja arba'atu asya? Maka arba'atu di sini adalah induknya, induknya maka otomatis anak-anaknya juga ikut. Maka al jaru wal majruru ya, wal zarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi
wal mubtada'u ma'a khobarihi, maka uu semuanya ya. Karena dia badal bagi arba'atu. Nahwu kaulika atau wadzalika nahwu kaulika, nahwu kaulika tiba-tiba tidak ada dzalika, maka nahwu kaulika sebagai khobar li mubtada mahdhuf takdiruhu dza wa dzalika nahwu kaulika. Contohnya apa? Zaidun fid dari. Ini ghairu mufrad atau jumlah. Zaidun fid dari ini adalah Zaidun adalah mubtada, ma'rifatnya dari isim alam, fid dari adalah khobar. Ya, khobarnya dari jar majrur. Wa Zaidun indaka. Zaidun adalah mubtada, indaka adalah khobar. Zarful zaman ya, zarful zaman, kata keterangan tempat. Wa Zaidun koma abuhu. Ini adalah Zaid adalah mubtada, koma abu adalah fi'il dan fa'il, maka jumlahnya Zaidun di sini adalah khobar jumlah fi'liyah ya. Yang terakhir wa Zaidun jariyatuhu dzahibah. Wa Zaidun jumlah ismiyah, mubtada'nya adalah Zaid, jariyatuhu dzahibah adalah khobarnya mubtada isim dan khobar isim. Jadi wa Zaidun ini adalah mubtada, jariyatuhu ini adalah mubtada satu katakanlah. Sementara Zaidun bukan mubtada satu. Zaidun mubtada biasa, jariyatuhu adalah mubtada kedua, dhahibatun adalah khobar bagi jariyah, bukan khobar bagi Zaid. Ya, oke. Baik teman-teman, karena sudah jam 3, sementara kita cukupkan dulu ya. Ini sudah 47 ya. Ya, moga-moga nanti ada waktu kembali, tidak lama, hanya 1 jam saja kita membalah kitab ya. Kalaupun ada pertanyaan silakan. Oke, kayaknya cukup ya. Baik, insya Allah kalau tidak ada halangan kita bertemu kembali malam hari ini ya. Kita tutup bersama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya syukur.